Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai. Ungkanga menemnin, jetur nemnin nenong kamuak amolongo amole ai. Selamat datang kepada kami semua di Worship Papua Student Association Oceania, Sabtu 19 Juni 2021, dengan tema segala sesuatu ada masanya dan ia membuat semuanya indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Subtema melalui ibadah ini Papua Student Association semua disadarkan untuk percaya dan beriman kepada Tuhan di dalam segala hal. Saya bersama Dorlin Wandagau sebagai MC yang akan membantu jalannya ibadah kami di sore hari ini. Segenap pengurus PSAO, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta François Kerkwa, yang terkasih, alumni, senioritas, partisipan, serta rekan-rekan mahasiswa. Saya banggakan dalam worship PSAO di saat yang berbahagia ini. Adapun susunan ibadah yang akan kita lalui bersama pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang kita lalui bersama. Yang kedua, doa pembukaan. Yang ketiga, kesaksian. Yang keempat, ibadah. Yang kelima, doa syafaat bersama. Yang keenam, kesan-pesan. Kesan-pesan yang pertama dari Ketua PSAO Saudara Yan Wenda. Kesan-pesan kedua dari Bapak Pendeta François Kerkwa. Selanjutnya, demi menjaga ketertiban dan kelancaran ibadah kita, izinkan saya membaca tata tertib kita pada hari ini. Housekeeping rules. Nama audiens diharapkan untuk ditulis dengan jelas seperti nama country. Yang kedua, diharapkan audiens untuk harus mengaktifkan kameranya dan mute suaranya. Terima kasih. Demikian tata tertib kita pada hari ini, diharapkan kerjasamanya. Terima kasih. Untuk membuka ibadah kami di sore hari ini, saya mengundang Saudari Loisa untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Pada sore hari ini saya mengundang kita semua untuk berdoa. Oleh sebab itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur untuk hari yang indah ini Bapak, sehingga kami semua dapat berkumpul di sini untuk merayakan PSAO Worship ini Bapak. Kami serahkan tata ibadah dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar Bapak, berkatilah semua guest speaker, semua teman-teman dimanapun saja mereka berada Bapak, kiranya kami semua dapat dilindungi oleh Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan malam ini, sore ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapak, sehingga semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Ini saja doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Sister, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia dan Ala Nogoba. Sambil menunggu operator mempersiapkannya, mari dengan hati yang terbuka, kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menggantungkan setiap beban persoalan hidup kami kepadanya. Karena Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Saudara-saudari bisa mengikuti dan menyanyi lagu ini, tapi dalam keadaan suara yang mute. Lagunya semangat, jadi tolong jangan duduk. Mungkin walaupun lewat Zoom, tapi semangat-semangat begitu. Terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dan berikan tepuk tangan. Hey. Sama-sama bernyanyi bagi Tuhan.
hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Bapak Ibu dilihat dengan penuh senyuman saudaranya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satu kali lagi. Say, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu percaya? Kita saling bersaudara, kita saling bersahabat, amin. Yang datang dengan pasangannya, yang datang dengan penuh sukacita, ayo digandeng Bapak Ibu sebelah kanan kirinya. Boleh Bapak Ibu? Digandeng kanan kirinya Bapak Ibu. Sudah siap? Musik. Haleluya. Mana tangannya diangkat dulu tinggi-tinggi? Tangannya diangkat dulu tinggi-tinggi. Katakan. Bergandengan tangan dalam kasih. Mana suaranya? Satu hati. Amin. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Sekarang saudaranya dilihat, ditunjuk Bapak Ibu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo, saudaranya dilihat Bapak Ibu, ditunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Mana tepuk tangannya buat Tuhan? Haleluya. Cukup semua lebih sebentar lagi. Jesus no eu Anaga reginda Anili reginda no goba alawa yoki ala no goba Jesus no eu Anaga reginda Anili reginda no goba alawa yoki
Puji nama Tuhan. Mari kita berikan aplaus kepada Tuhan. Baik, kita akan melangkah pada acara berikutnya, yaitu kesaksian. Untuk itu saya berikan 2 kesempatan kepada saudara-saudari, bagi siapa saja bergerak hatinya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Yang pertama, untuk kesempatan yang pertama langsung saja kepada Brother Rian dan Steffi, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Saudari MC, Adik Dorlin. Terima kasih buat kesempatannya. Baik, mungkin saya akan sedikit saja share tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya secara pribadi. Mungkin panjang, tapi karena waktu yang terbatas, mungkin saya akan mempersingkat saja. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan, masih bisa ada sampai dengan hari ini. Saya masih ingat perjalanan saya dari Papua pertama kali datang ke New Zealand itu sesuatu yang itu perjalanan yang panjang bagi saya, tapi Tuhan itu baik, Tuhan menjaga, melindungi saya sampai dengan detik ini. Banyak perjalanan-perjalanan yang memang tidak selalu perjalanan yang mulus, perjalanan yang penuh dengan suka dan duka, tapi Tuhan selalu menjaga dan melindungi saya. Mungkin singkat saja, satu kebenaran firman Tuhan yang selalu saya pegang dalam kehidupan saya sebagai pedoman, sebagai senjata, sebagai harapan bagi hidup saya itu Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Betul, karena Dia sudah sumber kekuatan kita, tidak ada lagi yang bisa memberikan kita harapan, kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Mungkin saudara-saudari, mungkin dalam waktu-waktu terakhir ini punya hal-hal yang mungkin merasa kalau, aduh tidak bisa, kenapa ini? Tapi ingat, datang ke Tuhan, Dia segala sumbernya. Tuhan yang akan berikan jawaban. Itu saja, mungkin saya sendiri dengan teman Yan, mungkin Yan tidak ada di saya punya video, tapi maksudnya di dalam meeting ini, kami berdua akan menyaksikan kebaikan Tuhan dengan sebuah lagu dalam bahasa Lani. Mungkin singkat cerita saja, lagu dari persembahan kita ini mungkin menceritakan tentang Maria. Banyak sekali perempuan yang mungkin Tuhan bisa saja pilih untuk istilahnya menjadi seorang wanita. Mungkin Tuhan pilih mungkin istrinya presiden biar Tuhan Yesus lahir lewat dia, biar bisa menyelamatkan kita. Tapi Tuhan pilih seorang Maria yang istilahnya tidak dianggap oleh mata dunia, yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan pakai dia untuk menjadi sarana buat dia untuk membawa kedamaian buat kita, memberikan pengharapan, keselamatan buat kita, yaitu putranya Tuhan Yesus. Jadi itu seperti begitu mungkin lagu yang akan kami bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah. Babur yang kona pagane, ko babur kiri kweneno, alane mikakera, alane legagera. Kue ndugu Maria, kue yang kona Maria, ye gumi Maria wono kue. Maria ni Maria wono kue. Israel nenara wono kue. Galilea yung buni wono kwe. Alane
Mika kerago alane lengkangera ko babu yang gona pagane ko babu kiri kweneno alane mika kera alane lengkangera kue dugu Maria kue yang gonak Maria ye gumi Maria monongi kue Maria di Maria monongi kue Iserae Nenara monongi kue Galilea Yumuni monongi kue Alane Mika kerago Alane Lengagera Ko babu yang godak pagane Ko babu kiri kweneno Alane Mika kera alane lengkangera ko babu yang gonak pagane ko babu kiri kweneno alane Mika kera alane lengkangera alane Mika kera alane lengkangera Luar Terima biasa. kasih. Berikan aplaus kepada Brother Dua. Terima kasih kepada Brother Dua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Yang kedua, masih menunggu saya berikan kesempatan jika ada kesaksian tentang kasih besarnya Tuhan dalam hidup kami beberapa hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Halo, selamat malam. Halo, bisa dengar Kak, teman-teman? Selamat Bisa, malam. Bisa dengar. Malam Oh bisa, ya, bisa. oke. Oh, ini bagaimana nih? Saya bisa bersaksi sedikit Kak Bisa, tentang. bisa. Oh ya, oke. Iya, oke sudah. Yo, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupannya saya dan bukan kebaikannya saja, tapi mujizatnya dalam kehidupan saya selama ini. Apalagi kemarin baru saja saya merasakan mujizat Tuhan dalam saya punya kehidupan. Jadi saya mau cerita tentang bersaksi sedikit tentang apa yang saya alami pada waktu ujian dan pada waktu bagaimana Tuhan di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah badai begitu Tuhan dia menunjukkan dirinya, baru dia macam secara spiritual dia menunjukkan dirinya dan membantu saya begitu dalam saya punya studi juga. Jadi saya akan mulai tentang jadi tanggal 9 kemarin nih saya ada assessment begitu, ada pekerjaan yang saya harus kumpul toh. Saya harus kumpul due date-nya tuh tanggal 9 itu sudah, baru tanggal 9 itu saya baru habiskan setengah dari assessment itu. Jadi
jadi macam saya hitung-hitung begitu seharusnya setengah dari asesmen itu makan saya harus 4 hari, harus makan 4 hari untuk selesaikan setengahnya dari asesmen itu. Kalau makan 4 hari berarti nanti sapu nilai akan ini dipotong dan lain-lain begitu, jadi saya macam stres. Baru besok tanggal 10 besoknya dari hari tanggal 9 itu besoknya ada ujian lagi, baru besoknya ada asesmen yang harus kumpul lagi. Jadi kalau macam saya tahan-tahan berarti nanti stres lah, berfrustasi semuanya ini. Bagaimana saya bisa lewatkan semuanya ini begitu. Saya malam itu tanggal 9 malam itu saya ada sempat berdoa pada ini di dalam tempat ini sudah di library. Saya ada kerjakan tugas, baru saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini apa yang harus saya perbuat sekarang nih kayak begini. Saya sudah stres kayak begini, bagaimana saya mau fokus untuk belajar begitu. Baru saya pas berdoa begini, pas amin begitu, tunggu beberapa menit sedikit begini, Tuhan macam roh Tuhan gerakan saya punya hati untuk bagaimana Leo, kok dia bilang saya tuh macam bagaimana macam dalam pikiran bilang bagaimana kok ke Alkitab saja baru kok baca yang kok kan ini baca deh, saya kan baca di ini toh kitab Yohanes toh selama ini. Jadi Tuhan bilang macam lanjutkan saja dari kitab Yohanes itu, apa yang kau baca dari situ pasti nanti kau akan dapat jawabannya begitu. Karena saya tidak tahu tuh apa yang harus saya perbuat dalam ini banyak assessment dan banyak pressure kayak begini. Jadi saya pas baca dari ayat 13 begini karena saya lanjut dari saya punya ini tuh bacaan tadi malam begitu. Jadi lanjut ayat Yohanes ayat 13 begini, ayat 13 pasal 13 ayat 1 tuh macam kitab berkata begini, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi langsung macam bagaimana nih, lebih baik saya kasih ini sudah saya pick up, saya punya staff semuanya baru saya kasih masuk dalam tas. Jadi saya langsung pulang ke rumah, baru daripada kerjakan lebih baik saya ini saja macam dari kitab sini macam dia kasih tahu saya begitu. Jadi saya bilang tidak apa-apa, saya pick up semuanya baru ke rumah, mulai worship sedikit, mulai baca Alkitab, baca-baca begini macam roh Allah macam berikan saya kesempatan untuk merasakan dia punya kemuliaan di dalam kitab yang saya baca begitu. Karena saya pas mulai dari lanjut ayat 13 begini, macam saya punya emosional dengan saya punya pikiran, saya punya gerak-gerik semuanya tuh macam roh Tuhan dia kasih masuk saya punya perspektif karakter sama seperti salah satu beberapa murid-muridnya Tuhan Yesus di dalam kitab begitu. Jadi salah satu contohnya saya pas baca lanjut saja dari ayat 13 toh, saya pas baca begini ayat pasal Yohanes ayat pasal 13 ayat 21 kayak itu macam Tuhan bilang begini, sesungguhnya satu dari antara kalian akan ini dong pas ini toh duduk pasca malam terakhir begitu, makan malam terakhir, baru Tuhan Yesus bilang sesungguhnya salah satu dari antara kalian akan ini mengkhianati aku. Jadi tiba-tiba langsung macam hati duk-dak, saya mulai gementar, saya mulai ini kayak macam kitab tuh berbicara langsung ke satu. Jadi langsung macam wah Tuhan, saya tidak akan mengkhianati engkau. Kenapa engkau berbicara sama saya kayak begini? Macam tiba-tiba tuh macam Roh Kudus kasih kesempatan untuk merasakan ini perasaan murid-muridnya di waktu itu. Kayak begitu. Jadi langsung macam aduh Tuhan, saya macam mau lanjut baca tapi saya sudah tidak kuat. Kekuatan kitab tuh macam saya sudah sampai 55 begitu. Jadi sudah tapi tidak apa-apa, saya lanjut saja. Lanjut ke bawah begini, tiba-tiba langsung masuk ke ayat 31 ke 33 kayak begitu toh. Di mana ini siapa tuh Petrus bilang begini sama Tuhan, Tuhan engkau akan kemana? Begini Tuhan Yesus macam bilang, ke tempatku pergi engkau tidak akan ini datang, tapi kelak nanti engkau akan mengikuti aku begitu. Begini Petrus bilang begini, kalau saya rela untuk mengikuti engkau, saya akan kasih tinggal semuanya di dalam dunia ini untuk mengikuti engkau. Begini saya bilang begini, oh Tuhan, saya bukan Yudas yang akan ini dalam sini saya bukan Yudas yang akan mengkhianati engkau, tapi saya Petrus itu, saya Petrus. Jadi saya langsung macam rasa enak sedikit begitu toh. Kaget begini, saya tidak lihat kelanjutan dari firman-Nya begitu. Begini Tuhan bilang begini, oh kau yang mau ikut saya kah? Tidak, sesungguhnya kau akan kau akan menyangkal saya 3 kali pas ayam berkokok tuh. Begini tiba-tiba Tuhan saya akan menyangkal engkau kah? Tiba-tiba saya mulai
hati dugdak, mulai gemetar lagi. Jadi macam hari itu, malam itu macam Tuhan dia kasih kesempatan untuk merasakan kemuliaannya dalam kita begitu. Jadi saya langsung macam bilang, oh Tuhan bagaimana ini? Tiba-tiba bilang, saya mulai ingat kembali lagi macam Roh Kudus, dia ingatkan saya tentang ayat 1, karena itu yang Roh Kudus buat, dia mengingatkan kita, dia mengajar kita dan mengingatkan kita tentang apa yang kata-kata firman toh. Jadi tiba-tiba langsung pada saat saya ada gemetar-gemetar, takut-takut begitu, langsung saya diingatkan kembali ke Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permohonan pengetahuan. Jadi langsung macam, jadi macam tiba-tiba langsung macam saya rasa atau macam Tuhan bilang, tenang saja anak, ini saya menunjukkan kau saja, kau tidak perlu takut, macam begitu. Jadi tiba-tiba langsung macam hati tenang-tenang sedikit, begini, kembali lagi bahwa Tuhan, kalau saya bukan Petrus yang akan Yudas yang akan menyangkal engkau dan Petrus yang mengkhianati engkau, kalau begitu dalam scripture ini saya siapa sebenarnya, begitu. Muridnya siapa, begitu. Jadi saya kembali lagi baca kedua kali lagi, mulai baca ini atau pasal 13 itu kedua kalinya lagi, begini. Ada salah satu murid yang nanti pas Tuhan bilang Tuhan bilang, engkau akan menyangkalku. Itu langsung ada satu murid yang berpaling ke Yesus, baru ini bertanya kepada Yesus. Baru ayat 25 tuh bilang macam, ayat 24 tuh bilang, muridnya bertanya, baru ayat 25-nya Yesus menjawab. Jadi tiba-tiba langsung macam, murid bertanya, Yesus menjawab. Murid bertanya, Yesus menjawab. Macam tiba-tiba macam, oke, saya bertanya dan Yesus menjawab. Jadi macam tiba-tiba langsung macam heran-heran di situ, baru macam malam itu langsung macam saya merasakan kemuliaannya begitu lewat Alkitab langsung begitu toh. Jadi malam saya pas tidur, besok begini kembali lagi, saya masih ada ujian. Jadi saya ikuti ujian, saya kasih selesai ujian begini, assessment yang seharusnya saya kasih selesai 4 hari itu, saya kasih selesai hari itu lagi. Begini habis selesai itu saya duduk saja, baru saya bilang, oke saya sudah selesai. Begini langsung macam, sabar Leo, kok sudah selesai, kok benar kak? Begini langsung, saya lihat jam begini, Tuhan, saya selesai hanya 2 jam saja assessment yang seharusnya ambil 4 hari itu untuk selesaikan itu. Bisa bilang begini, oh Tuhan, engkau punya mujizat ini memang sangat-sangat benar. Begini saya pikir kembali lagi begini, sebenarnya pas ini ujian dan assessment yang saya selesai itu, saya tidak pikir, saya tidak stres, saya tidak frustasi dalam masalah itu, tapi saya masih pikir yang tentang tadi malam, saya masih ini mind blowing begitu, sama macam tentang kuasanya yang tadi malam itu, saya masih pikir itu sampai terbawa yang tadi malam sampai ke hari ini, biarpun ada assessment tapi saya tidak kerasa apa-apa begitu, saya rasa macam nyaman, tenang begitu, karena kemuliaan yang tadi malam yang tunjukkan atau begitu. Jadi kayak macam begitu sudah, baru jadi macam the moral of the story is, I think di tengah-tengah badai begitu, jangan terlalu fokus ke badai, tapi fokus ke Tuhan begitu. Apalagi sekarang kita punya masalah banyak, masalah Papua banyak, itu saya rasa kita punya kekuatan sendiri tidak, saya rasa kurang mampu begitu, kita butuh bantuan Tuhan begitu, yang punya kuasa banyak. Terima kasih. Itu saya punya beberapa ini kesaksian. Luar biasa. Puji Tuhan, mari kita berikan aplaus untuk saudara. Mungkin satu lagi, kalau tidak kita bisa teruskan. Ada lagi satu mungkin yang terakhir mau bersaksi. Oke, baik, kalau tidak ada, terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah bersaksi tentang besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami yang selalu mengucap syukur dalam keadaan dan situasi apapun itu, karena Tuhanlah penolong hidup kami. Luar biasa, kita sebagai student bisa lihat bagaimana kita kadang pikir kita punya main atau ini lebih besar, tapi tidak. Tuhan kadang mau kita tuh lebih belajar kembali ke Alkitab, karena Alkitab itu adalah pengetahuan yang besar untuk kami sebelum buku dan lain-lain. Jadi biarlah ini
bagi contoh untuk kami student bisa lebih fokus, dekat kepada Tuhan. Terima kasih lagi. Baik, masih dengan semangat semua. Saya harap kita semua masih semangat ya. Memuji Tuhan. Selanjutnya kami akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Bejanamu. Akhir dari lagu ini, saya mempersilakan hambanya Bapak Pendeta untuk mengambil tempatnya. Baik. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama-sama memuji Tuhan. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu
Kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Baik. Baik, shalom. Mari sebelum kita merenungkan firman, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami naikkan hati kami saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa melindungi, menjaga, memberkati kami sampai saat ini. Kami mau bersyukur Tuhan atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kami akan terus ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, biar ketika kami merenungkan firman hari ini, kami benar-benar mendapatkan sesuatu, Roh Kudus berbicara dalam hati kami agar kami benar-benar menjadi orang-orang umat Tuhan yang mendengar dan mau melakukan kebenaran ini. Tuhan, terima kasih, kami mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami, yang akan menuntun kehidupan kami dari waktu ke waktu. Bapa, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang kami akan terima. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Mungkin bisa dengar seperti suara, tuh bisa tuh? Shalom Bapak. Bisa, jelas Bapak. Puji Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur sekali atas kesempatan ini. Ini bukan jarang, tapi belum pernah terjadi. Saya bisa kita sama-sama bisa renungkan firman Tuhan bersama dengan anak-anak muda yang ada di luar negeri. Itu hal yang sangat spesial bagi saya. Saya terima kasih untuk undangan yang luar biasa ini saya terima. Puji Tuhan. Mungkin ada yang belum kenal Kak, Bapak kasih kenal nama dulu ya. Nama saya, tapi juga mungkin ada yang belum kenal. Jadi saya menggembalakan sebuah jemaat di Sentani, jemaat namanya GBI Pondok Kemuliaan, ya Sentani. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun. Saya bersyukur karena ada banyak anak-anak dari gereja yang Tuhan pimpin hidup mereka, seperti Steffi, Yan, dan Valdo, dan Valdo sudah kembali, sudah sama-sama kami di sini. Dan ada beberapa anak-anak muda yang lain yang sedang Tuhan percayakan untuk studi di luar negeri. Itu sesuatu yang sangat membanggakan kami di gereja maupun di tanah Papua. Puji Tuhan, ini renungan yang sangat luar biasa dengan judul yang cukup, ya menurut saya ini cukup luar biasa, cukup berarti untuk kita bisa renungkan menjadi sebuah dasar dari kehidupan kita di dalam menjalani setiap waktu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Karena semua, baik orang baik maupun orang jahat, orang yang biasa maupun orang luar biasa, diberikan waktu sama. Hanya 24 jam, tidak ada yang kasih waktu 25 jam, tidak ada ya. Jadi setiap hari kita dikasih waktu sama, cuma cara menggunakannya ya nanti kita mau belajar hari ini ya. Bagaimana kita bisa hidup dengan menghargai semua waktu yang Tuhan berikan kepada kita, seperti dalam firman yang kita akan renungkan sama-sama. Firman Tuhan dalam judul segala sesuatu ada masanya dan Ia membuat semuanya indah pada waktunya. Puji Tuhan, saya akan baca nats ini. Kita coba kalau ada Alkitab di tangan masing-masing, kita coba renungkan sama-sama ya. Kita belajar dan kita coba renungkan sama-sama di dalam Pengkhotbah pasal ketiga, pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 sesuai dengan nats yang diberikan. Saya baca untuk kita semua. Dalam perikopnya adalah untuk segala sesuatu ada waktu, ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada
masanya untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, dan ini menjadi inti nanti kita belajar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, manusia ya. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perlu anak-anak sekalian ketahui bahwa surat ataupun kitab ini ditulis oleh seorang yang sangat berhikmat di dunia ini. Orang yang berkuasa dalam kerajaannya, orang yang memiliki kekayaan yang tidak ada bandingannya dalam dunia. Orang yang punya nama besar. Kalau dia mau dapat capai sesuatu, dia sudah dapat semuanya begitu. Ini orang yang memiliki semua dunia ini. Keenakan apapun dia tahu, dia sudah tahu semua, dia ada di dalamnya. Dia menikmatinya. Orang yang sangat berhikmat sebelumnya, bahkan setelah dia, tidak ada satu orang pun yang dapat saingi kepintaran orang ini, yaitu Salomo. Ya, Salomo yang menulis surat ini. Lihat, dia bilang dalam surat ini bahwa di dalam kitab ini bahwa semuanya itu sia-sia. Apa yang dia dapatkan dalam dunia ini itu sia-sia. Itu sebabnya di dalam bagian nats ini mungkin saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskannya, tapi mungkin ada beberapa poin yang saya mau sodorkan untuk kita bahas sama-sama. Bisa ya? Supaya kita bisa merenungkan bersama menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak yang sedang studi di luar negeri. Ini menjadi masukan dan juga pegangan bagi kita, karena seperti doa tadi saya doakan bahwa firman Tuhan itu dia menjadi terang. Dia memberi terang dalam semua kegelapan. Kita harus tahu bahwa dunia penuh dengan kegelapan. Dunia penuh dengan banyak hal yang menentang Tuhan. Tetapi firman yang akan menuntun kita, yang terangi jalan kita. Dan dia menjadi pelita bagi kaki kita. Dan hari ini saya mau memberi ada 3 poin penting yang saya sendiri dapatkan dari kebenaran ini. Oke, kebenaran ini berbicara, yang pertama dia berbicara tentang bagaimana kita bijak menggunakan waktu. Ya, hal yang saya sudah sampaikan tadi, semua kita diberikan waktu yang sama, diberikan jam yang sama, semua punya 24 jam. Semua kita memilikinya, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita mampu menggunakan setiap waktu itu untuk sesuatu yang berarti. Ya, bagaimana kita bisa dapat menggunakan dan memaksimalkan setiap waktu yang Tuhan beri untuk sesuatu yang berarti dan untuk kemuliaan Tuhan. Ini penting. Karena nats yang tadi kita baca, dia berbicara tentang realita hidup. Dia tidak berbicara tentang angan-angan. Dia tidak berbicara tentang hayalan sesuatu, tidak. Dia berbicara tentang
bagaimana kehidupan manusia sehari-hari kita alami. Ya, mengasihi, membenci. Ya, ada yang disakiti, ada yang tersakiti, ada yang membuat orang sakit hati, ada juga. Kita mengalami banyak hal yang tadi firman Tuhan sudah jelaskan dalam ayat-ayat awal tentang bagaimana hidup itu seperti begitu. Tapi yang paling penting di sini firman Tuhan bilang bagaimana kita bisa dapat menggunakan semua waktu itu untuk sesuatu hal yang baik. Ya, Efesus katakan juga kita dilahirkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Itu sesuatu yang membedakan kita. Ya. Itu sebabnya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, firman Tuhan bilang, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Contoh tadi ada kesaksian, dalam pergumulannya, dia dapatkan jawaban dari Tuhan. Nah, hal seperti begitu. Menggunakan waktu untuk tetap terbuka dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang bagaimana kita dari Efesus tadi memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Bagaimana tutur kata kita, bagaimana kelakuan kita terhadap sesama. Bagaimana dampak dari apa yang saya buat kepada orang lain. Ini perlu untuk kita benar-benar koreksi diri. Perhatikan itu dengan saksama. Ya. Tuhan beri waktu kepada kita untuk kita gunakan dengan baik. Mazmur pasal 90 ayat 1, 2 dan seterusnya. Dia berbicara tentang bagaimana Daud bergumul dengan waktu juga. Daud bilang begini, Tuhan kasih saya hati yang bijaksana. Ya. Berikan kepada saya hati yang bijaksana agar saya dapat menghitung hari-hari ini. Supaya dia dapat menggunakan dengan baik. Ini penting. Jadi adik-adik semua, anak-anak semua yang ada di luar negeri hari-hari ini. Di dalam studinya, pakai setiap waktu itu. Pakai setiap waktu. Sungguh-sungguh fokus dengan semua studi di sana. Selesaikan dengan baik. Dan kembali untuk membangun tanah Papua. Ya, investasi hidup di sini di Papua masih sangat membutuhkan anak-anak yang kuliah di luar negeri. Tuhan izinkan itu terjadi di sana. Ya, Tuhan izinkan anak-anak sekalian ada sekolah di luar negeri untuk apa? Untuk sesuatu yang berarti di atas tanah Papua. Nah, itu sebabnya pergunakan waktu dengan baik. Di dalam Mazmur bilang begitu. Ya, nah di dalam waktu ini juga waktu saya renungkan ini dalam bahasa Yunani ada beda. Ada satu waktu namanya waktu Kronos. Waktu Kronos itu waktu yang terjadi setiap hari, setiap detik, menit, jam, ya itu waktu yang sudah pasti ya begitu. Hari, tanggal, bulan, tahun dan seterusnya. Itu Kronos, kronologi waktu itu. Tapi ada juga waktu Kairos. Ini waktu Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita yang kita pakai untuk meninggikan Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kesempatan Tuhan kasih untuk studi di luar negeri. Kita pakai untuk kemuliaan Tuhan di situ. Bukan supaya orang lain lihat saya kuliah di luar negeri, bukan. Tapi pakai untuk kemuliaan Allah di sana. Menjadi kesaksian. Hal ini saya mau kesaksian bagi kita semua. Kami di Pondok Kemuliaan, di tempat di mana saya menggembalakan jemaat ini, dari awal kami punya visi seperti ini. Saya kasih tahu ya, visinya seperti ini. Papua memberkati bangsa-bangsa. Papua blessing the nations. Ya, itu menjadi visi awal di mana kami bangun. Kami mulai dengan anak-anak tidak ada apa-apanya, anak-anak jalanan, kami kumpulkan. Dan itu berkembang, Tuhan percayakan lebih banyak orang dipercayakan untuk dalam komunitas Pondok Kemuliaan. Sampai kami pikir,
Bagaimana caranya kami bisa utus misionaris keluar? Dengan waktu yang berjalan kami mulai berpikir, renungkan. Bagaimana caranya? Uang kami tidak punya. Kami tidak punya, mungkin ya ada koneksi di luar, tapi untuk pergi ke sana bagaimana mereka bisa hidup di sana, para utusan misi itu. Itu dalam pikiran kami dan itu terjadi bertahun-tahun. Sampai ketika anak-anak kami di dalam jemaat ini, Tuhan buka jalan untuk keluar. Waktu zaman Bapak Gubernur Lukas, ada pintu terbuka untuk anak-anak bisa kuliah ke luar negeri. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Australia, ada yang ke New Zealand, ada yang ke tempat di seluruh dunia mereka pergi. Rusia, ada beberapa yang di Rusia, ada jemaat kita, jemaat Pondok Kemuliaan. Dan waktu mereka keluar, Tuhan buka itu. Ini menjadi kesaksian. Saya bersaksi di gereja baru-baru. Waktu mereka keluar, terus kesaksian mereka luar biasa di sana. Mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa dengan Tuhan dan itu jadi kesaksian bagi teman-teman mereka yang lain. Dan waktu saya dengar kesaksian dari mereka, Tuhan berbicara begini, apa yang kamu doakan sejak awal, di mana Papua memberkati bangsa-bangsa, sekaranglah waktunya. Tuhan sudah buka itu, ya, bukan dengan uang kami di gereja yang tidak punya apa-apa, tapi dengan cara pemerintah di mana Tuhan buka jalan lewat mereka. Anak-anak dikirim keluar menjadi utusan-utusan Injil. Kalian di sana bukan hanya kuliah, kalian menjadi kesaksian di situ. Amin. Kita semua menjadi kesaksian di tempat di mana kita studi. Supaya apa? Orang lain lihat ada Yesus dalam hidup kita. Kita dapat menggunakan kesempatan. Itu waktu Kairos sebenarnya. Waktu Tuhan, kesempatan Tuhan. Di mana Tuhan berikan untuk anak-anak sekalian untuk kuliah di luar negeri. Dan itu menjadi kesaksian besar di sana. Hal ini sangat luar biasa. Tuhan bicara seperti itu, saya menangis. Saya tersungkur di hadapan Tuhan. Dan saya tahu betul-betul benar Tuhan. Tuhan sedang buat sesuatu di atas tanah Papua. Tuhan sedang utus banyak anak-anak muda keluar untuk menjadi kesaksian bahwa Papua punya Tuhan. Ya, Papua bukan tanah kosong. Papua punya Tuhan Yesus di sini. Amin. Seperti itu. Jadi usahakan pergunakan waktu dengan bijak, kuliah sungguh-sungguh, dan dapatkan hasil terbaik dan itu menjadi kesaksian bagi yang lain. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia sulit untuk memahami pekerjaan-pekerjaan Allah. Sebagai manusia kita tidak bisa menyaingi ataupun tanding kita dengan Tuhan. Karena manusia penuh keterbatasan. Manusia penuh dengan kelemahan. Tapi Allah tidak terbatas. Ya. Sulit untuk kita pahami apa yang Tuhan buat. Sekarang saya mau bertanya, pernahkah anak-anak kamu semua pikir bahwa kamu akan ada di tempat itu? Sejak dulu. Waktu lahir di kampung, kamu pernah pikirkah tidak? Kita tidak pernah pikir, betul ya? Tidak pernah pikir itu. Ya. Tidak pernah kita berpikir tentang, oh nanti tahun 2010 atau 2000 berapa saya akan ke New Zealand, atau saya akan ke Australia, atau saya akan ke tempat lain. Kita tidak pernah pikir itu. Lahir di Honai, di kampung sana. Aduh, di tanah tempat yang kayak begitu. Masa bisa berpikir bahwa kita ada di tanah orang, di negeri orang. Itu sulit masuk di akal. Tapi firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dibilang begini. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah didengar oleh telingamu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, itu yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan.
Jadi waktu kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, pintu manapun yang tertutup akan terbuka bagi kita. Tidak bisa batasi kuasa Tuhan, itu sebabnya. Tadi saya bilang, itu berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya tadi saya bilang bahwa pikiran kita terbatas. Allah jauh lebih tinggi. Ya, sulit kita bisa pahami semua hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dalam keluarga kita. Masa depan kita. Ini masa depan kita belum tahu nih. Tapi waktu kita berikan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, lihat ini, Dia akan buka jalan untuk kita. Dia akan beri masa depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ya, masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan beri untuk kita semua. Ya, tidak ada masa depan suram. Tidak ada masa depan yang hancur, tidak ada. Orang yang dalam Tuhan, mereka akan benar-benar dipimpin Tuhan untuk menuju ke dalam harapan-harapan yang lebih besar di mana Tuhan siapkan untuk kita semua. Dan untuk anak-anak sekalian yang sedang kuliah di luar negeri. Ini harus pegang betul ya. Harus anak-anak semua pegang. Apa yang kita tidak pernah pikir, Tuhan akan siapkan untuk kita. Ya. Sulit untuk memahami pekerjaan Allah. Saudara ataupun anak-anak sekalian, kita jangan batasi Tuhan. Dia masih bekerja dulu, dia masih bekerja sekarang ini, dan akan masih tetap bekerja di masa depan kita. Kita hanya ikuti semua, kita hanya percaya kepada Tuhan. Itu bukan bagian dari iman. Tuh. Iman adalah apa? Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Kau tidak lihat masa depanmu seperti apa. Kau tidak pernah pikir, tapi Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu jelas. Amin. Kita percaya bahwa ada harapan yang terbaik. Ya. Mungkin sekarang kita bisa, kenapa saya alami ini? Kenapa saya tidak punya ini? Kenapa saya kurang dalam bagian ini? Teman-teman saya berkelebihan, tapi kenapa saya seperti begini? No. Itu bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu orang yang pesimis. Belajar optimis. Ya, belajar optimis. Tuhan akan beri pertolongan. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan akan beri pertolongan. Tadi seperti kesaksian tadi itu. Di dalam badai, ada Yesus. Ya. Kalau kita fokus dengan badai, kita akan khawatir, kita akan ketakutan, kita akan mengalami banyak trouble atau masalah dalam hidup kita. Tapi waktu kita sadar, oke, Yesus ada dengan saya. Saya bisa maju. Saya bisa handle ini. Saya bisa menang menghadapi sebuah situasi ini. Saya bisa hidup dengan baik. Saya juga pernah mengalami hidup rantau. Kuliah di Jawa, walaupun masih di Jawa. Tapi saya pernah hidup rantau. Itu memang susah. Waktu tidak ada kiriman, aduh, itu stres juga. Ya, itu stres. Apalagi kamu yang sekarang kuliah di luar negeri, itu mau bayar dengan apa? Semua serba uang dan lain-lain. Tapi jangan khawatir, tidak boleh khawatir ya. Tidak boleh khawatir. Masih ada Tuhan dalam hidup kalian. Dia sanggup memberikan pertolongan. Bapak ini mengalami banyak hal pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Ya, saya lihat banyak mujizat-mujizat Tuhan yang nyata. Orang bilang tidak ada mujizat itu dong tipu. Saya melihat sendiri dengan mata saya. Alami sendiri dengan kesaksian hidup saya. Bagaimana Tuhan pelihara kami. Itu Steffi itu jadi kesaksian. Ya, dia waktu masih SMA bagaimana hidup. Ini orang yang suka bekerja keras dia itu. Ya. Suka bekerja keras. Dan orang yang invest hidupnya di dalam pelayanan di gereja. Ya. Mereka tahu dari hal-hal kecil, mereka bisa dipercayakan hal-hal besar. Ya. Belajar untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun kita tidak paham apa yang terjadi. Belajar untuk sungguh-sungguh gantungkan segala
kepercayaan kita kepada Tuhan, sekalipun kenyataannya kita menghadapi situasi yang tersulit, tapi belajar percaya Dia, ya. Karena Allah adalah Allah yang ada di dalam semua keadaan dan situasi kita. Ya, Tuhan itu ada. Itu sebabnya dia bilang begini, manusia kadang tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak mengerti. Tapi kita berjalan dari percaya kepada percaya, kepada percaya dan kepada percaya. Dan terus percaya dan iman kepada Tuhan. Sehingga kita sanggup menerima semua situasi yang ada, dan kita juga sanggup bertahan melewati situasi-situasi tersebut, melewati semua tantangan, karena kita tahu ada Allah beserta kita. Amin. Tuhan beserta kita. Ya, itu bagian yang kedua. Sekarang bagian yang terakhir yang saya mau sharing kepada kita, itu dalam ayat yang ke-11. Ya, dalam ayat yang ke-11 ini dia berbicara seperti ini. Ini nanti kita bisa lihat. Firman Tuhan bilang, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lihat bagian pertama, bagian A. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan. Kalau kita berbicara tentang kekekalan, kita berbicara tentang sesuatu yang kekal. Ini berbicara tentang Tuhan sebenarnya. Ya, manusia di dalam penciptaan manusia ada roh Allah yang diletakkan dalam kehidupan manusia. Biasa ada 3 unsur ya, tubuh, jiwa, dan roh. Roh ini berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan taruh kekekalan dalam hidup kita supaya kita berpikir tentang hal kekal di depan. Tuhan bisa percayakan kita banyak hal di dunia ini dengan semua prestasi-prestasi, dengan segudang pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan dalam dunia ini, dengan semua hal yang kita miliki. Tapi lebih dari itu, kita harus mempersiapkan tentang hal yang kekal. Kita harus melihat tentang hal yang kekal. Kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kekal kita. Karena kekekalan kita akan ketemu dengan yang namanya Yesus di situ. Ya, Tuhan ada di situ. Tuhan yang pegang kendali hidup ini. Allah yang mengendalikan, Dia berdaulat di atas semuanya. Itu Tuhan. Jadi dalam hal ini kita harus mengerti begini, hanya Allah yang layak ditinggikan. Dia sumber dari semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dia sumber dari semua masa depan kita. Dia sumber dari apa yang kita gumulkan setiap hari dalam hidup kita. Dia yang akan berikan. Dia sumber keselamatan, Dia sumber perlindungan, Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber dari semuanya yang kita butuhkan. Ya, itu sebabnya pegang Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Ini berbicara tentang hal kekal. Kita tidak bisa dapat pisahkan itu dari Yesus dalam hidup kita. Yesus harus tetap menjadi prioritas utama. Sekalipun kita punya semuanya dalam dunia ini, tapi Yesus harus lebih unggul di atas hidup kita. Amin. Di atas semua yang kita miliki dalam hidup kita. Dia harus jadi sumber bagi kita. Mungkin saya akhiri, bisa akhiri dengan satu cerita, bisa? Bisa? Saya akhiri dengan satu cerita ya. Singkat saja cerita ini. Jadi di sebuah kerajaan ada satu raja yang baik. Ini cerita yang punya makna yang bagus sekali. Ada seorang raja yang baik yang mengumpulkan semua menteri-menteri dan semua pegawai-pegawai istana, dan dia bilang kepada mereka, kamu lihat semua istana ini. Kamu ambil apa yang kamu anggap paling berharga dalam istana ini, kamu ambil. Jadi semua menteri, semua pegawainya lihat semua istana. Dong semua sudah tahu tuh,
Mana harta di sini, mana emas di sini, mana uang di sini, mana ini di sini. Mereka tahu semua. Jadi mereka punya pikiran itu ada. Nanti saya akan ambil ini. Jadi raja bilang begini, kamu ambil barang yang kamu anggap paling berharga. Besok jam 6 tepat, saya akan buka istana ini. Kamu masuk dan kamu ambil itu. Baru mereka semua pulang pegawai-pegawainya. Itu saya pastikan mereka tidak tidur satu malam itu. Ya, don tidak tidur itu. Jadi mereka semua berpikir tentang ini, persoalan ini. Barang berharga apa yang akan ambil. Don pikir itu betul-betul. Jadi pas tiba sebelum jam 6, itu dong antri semua di depan istana. Pas tepat jam 6, raja membuka pintu gerbang istananya. Semua pegawai dan menteri-menterinya masuk. Mereka menuju ke tempat-tempat yang mereka anggap paling berharga dan bisa ambil dari situ. Ada yang ambil uang, ada yang ambil emas, ada yang ambil permata, ada yang ambil semua kain-kain yang mahal-mahal. Dong kasih copot semuanya. Istana kosong. Yang mereka lihat paling berharga, di dalam tubuh raja pun, dari mahkota sampai tahtanya, sampai tongkat raja, semua dilucuti, semua diambil. Jubah raja, semua diambil. Mereka tidak biarkan satu pun sesuatu yang berharga ada dalam istana itu. Mereka ambil semuanya. Satu orang pegawai ini dia lambat datang. Dia lambat datang waktu itu. Dan dia lihat ini istana kosong semua. Dia stres juga waktu itu. Saya mau ambil apa? Semua sudah kosong ini. Dia lihat begini, raja ada berdiri sendiri di depan. Raja sendiri berdiri. Dia lari ke sana, dia pikul rajanya, dan dia bawa pulang raja ke dia punya rumah. Bawa pulang raja ke rumahnya. Ya, tinggal di rumahnya. Nah, sekarang ini ceritanya begini. Saya mau bertanya kepada kita semua, mana yang ambil paling berharga dari semua yang ada di situ? Menteri-menteri pegawainya, siapa yang ambil paling berharga? Yang terakhir. Yang terakhir. Akhir ya. Yang ambil raja dia yang ambil paling berharga. Kenapa? Kenapa dia ambil paling berharga? Karena yang dia ambil itu sumber dari semua harta benda dalam negeri itu. Yang dia ambil adalah raja, pemilik harta kekayaan negeri itu. Jadi istilahnya begini, sekalipun istana sudah kosong, besok akan full kembali. Karena dia adalah raja. Ya tahu? Itu memiliki makna begini. Waktu kita fokus dengan Tuhan sungguh-sungguh. Waktu kita taruh Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Semua yang kita butuhkan, Tuhan akan siapkan. Pergumulan doamu, Tuhan akan siapkan. Ya, karena kita pegang sumbernya. Kita pegang sumbernya. Papua hari ini membutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang pintar sudah terlalu banyak. Orang pintar dong pakai kepintaran dong tipu masyarakat banyak. Ya. Terlalu banyak orang pintar di dunia ini. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Dunia sedang cari mereka. Karena orang yang takut Tuhan, apa yang dia bicara, dia jalan sesuai dengan dia bicara. Dunia sedang cari orang kayak begitu. Orang yang memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Itu akan menjadi filter, saringan, di mana mereka melakukan apa saja, mereka tahu ada Tuhan dengan mereka. Begitu. Jadi miliki sumber ini. Pegang Tuhan sungguh-sungguh. Anak-anak semua yang ada di luar negeri hari ini. Pegang Yesus. Andalkan dia dalam hidupmu. Karena dia akan memberikan semua yang kita butuhkan. Dia akan menjawab semua pergumulan doa kita. Dia akan tolong kita di dalam kesesakan hidup kita. Tuhan akan beri itu. Oke? Karena dia taruh kekekalan dalam hati manusia. Itu supaya apa? Supaya manusia ingat Tuhan.
Allah taruh kekekalan dalam hati manusia supaya manusia ingat Allah, penciptanya. Mungkin itu saja yang saya bisa sharing kepada kita semua sore ini. Saya harap ini bisa menjadi satu masukan, pegangan. Firman ini bisa menjadi kekuatan kita semua untuk berjalan, untuk belajar, untuk melakukan semua aktivitas studi kita di masing-masing tempat yang Tuhan bawa kita ke sana. Tuhan berkati, kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hamba bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau yang menjelaskan, Roh-Mu menjelaskan kepada semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Biar kami sungguh-sungguh benar-benar mengerti tentang semua rencana Tuhan, bahwa Engkau ada dalam hidup kami, dan Engkau sedang melakukan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin semua anak-anak ini, bawa mereka maju di dalam Tuhan, dan mereka maju dalam semua kepercayaan yang Tuhan beri untuk mereka kerjakan dan alami di luar negeri. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, tapi Allah, Engkau jauh, Engkau tidak terbatas. Engkau sanggup memberikan penjelasan jauh lebih detail, lebih luas, lebih dalam. Biar Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian atau pemimpin acara. Silakan. Amin. Luar biasa. Mari kita berikan aplaus kepada Tuhan dan berdoa pendeta. Ya. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kiranya firman yang telah disampaikan itu dapat kami tanamkan menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan sabda kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempunyai segala menyertai dan memberkati Bapak di dalam Tuhan. Pelayanan, keluarga, dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi. Saya pribadi sendiri merasa blessed sekali dengan firman. Itu mengingatkan kami student bahwa kami kadang mengeluh dengan apapun yang kami alami semua, tapi waktu Tuhan tuh selalu baik dan indah, dan kami ikuti itu semua dan semakin dekat dengan Tuhan. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Biarlah firman yang kami dengar ini menjadi motivasi, bukan kami dengar tapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari selama di rantau. Biarlah kami jadi saksi Tuhan untuk kembali balik ke Papua. Terima kasih banyak Bapak. Baik, selanjutnya kita sudah berada di penghujung rangkaian ibadah kita sore menjelang malam hari ini yang bahagia ini. Untuk mengakhiri, saya meminta kesediaan Bapak Pendeta untuk membawa kita semua bersatu dalam doa bersama serta menutup seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin doa syafaat sekalian doa penutup. Terima kasih. Puji Tuhan. Mari semua kita angkat hati kepada Tuhan. Angkat hati kepada Tuhan, biar semua yang kita doakan hari ini Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Mari saya mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita angkat hati dan kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Mata kami, kepala kami tertunduk. Hati kami terangkat kepada Tuhan. Karena Engkau sumber pertolongan. Engkau satu-satunya yang menjadi pertolongan kami. Tuhan, terima kasih untuk semua rangkaian ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur. Hamba berdoa, menyerahkan tanah Papua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa tanah ini Tuhan ciptakan untuk kami diami dan kami nikmati. Kami usahakan. Kami bersyukur karena kepercayaan itu Tuhan beri untuk kami di tanah Papua.
Tapi juga kami tidak menutup mata dengan semua situasi yang terjadi hari-hari ini. Kami tidak menutup mata dengan semua situasi kondisi tanah Papua yang sedang bergejolak, yang sedang mengalami banyak hal. Semua orang Papua yang di dalam semua ketakutan, kadangkala kami merasa asing dengan negeri ini. Di tempat tanah air kami, Tuhan. Tapi kami mau berdoa, mengangkat hati kami. Kami tahu bahwa satu-satunya jalan keluar, satu-satunya pertolongan, satu-satunya pribadi yang dapat dan sanggup mendengarkan kami adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya kami membawa persoalan tanah Papua ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin. Kau melihat setiap air mata yang jatuh di atas tanah ini. Engkau melihat duka di atas tanah ini. Engkau melihat semuanya. Dan Engkau tidak pernah tutup mata. Dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, itu firman-Mu. Dan kami minta Tuhan bawa kami untuk menikmati semua berkat Tuhan di atas tanah Papua. Kami berdoa untuk pemerintah provinsi Papua. Dari gubernur sampai semua bawahannya, sampai staf, SKPD, semua yang mengambil bagian dalam tugas tanggung jawab besar di atas pemerintahan Papua, pemerintahan Papua. Kami berdoa supaya Tuhan taruh di dalam hidup mereka rasa takut akan Allah. Biar hidup mereka sungguh-sungguh takut Tuhan dan bekerja dengan baik. Dan di atasnya Tuhan dipermuliakan. Biar mereka sanggup mengerjakan semua bagian ini. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka. Mereka dapat kerjakan dengan baik. Dari pemerintahan provinsi sampai semua kabupaten-kabupaten, bupati-bupati dan jajarannya. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa biar sungguh-sungguh pemerintahan tanah Papua ini Tuhan ubah, transformasi, sehingga mereka benar-benar bertobat dan beri diri mereka untuk Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari-hari ini semua situasi yang terjadi. Kami berdoa juga untuk Bapak Gubernur, Tuhan, yang masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa supaya Tuhan jamah dia. Tuhan sentuh dia. Engkau pulihkan tubuhnya. Karena engkau, ketika engkau mau menyembuhkan, engkau akan sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Kami tahu 2000 tahun yang lalu Tuhan sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit. Seorang ibu yang pendarahan yang menjamah jubah Yesus, dia langsung disembuhkan Tuhan penyakit yang berbahaya waktu itu. Dan hari ini Bapak Gubernur kami sedang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan datang kunjungi dia di rumah sakit dan lawat dia di sana. Biar ketika dia menjamah jubah-Mu, dia sembuh di sana. Dia mengalami pemulihan baru. Dia bisa bekerja kembali dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk keluarga dari Wakil Gubernur yang Tuhan panggil. Semua keluarga, istri, anak-anak, dan semua keluarga besar yang berduka, Tuhan balut mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga mereka benar-benar bisa dapat menerima semua yang terjadi dan mau sungguh-sungguh membawa hidup mereka kepada Tuhan. Lebih lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas semua lawatan Tuhan hari ini. Kami berdoa juga untuk semua mahasiswa yang ada di luar negeri, yang sedang studi di luar negeri, dimanapun. Baik yang ada di wilayah Pasifik, baik Australia, New Zealand, dan beberapa tempat lain di daerah Pasifik, ataupun mereka yang ada di luar, di Amerika, di Rusia, di mana-mana. Tuhan bawa mereka untuk studi. Kami berdoa supaya Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan-kemampuan khusus dalam hidup mereka, sehingga mereka sanggup melewati semua proses pendidikan ini dengan baik. Mereka dapat menghasilkan hasil-hasil terbaik, sehingga waktu mereka kembali, mereka bisa membangun tanah Papua menjadi lebih baik.
seperti Yesus kehendaki. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua kondisi di tanah Papua. Terjadi banyak hal, peperangan di mana-mana, di beberapa tempat. Kami berdoa untuk Intan Jaya, kami berdoa untuk Nduga, kami berdoa untuk Puncak Ilaga. Kami berdoa supaya Tuhan jamah mereka. Semua masyarakat yang ketakutan lari mengungsi kemana-mana, kami minta perlindungan Tuhan. Sempurna bagi mereka, mereka terlindungi. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus. Tuhan, semua pergumulan negeri ini Engkau tahu dan Engkau akan jawab semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk organisasi PSAO secara umum. Tuhan, persekutuan ini Tuhan yang bentuk dari hati Tuhan, semua persekutuan ini ada. Hamba bersyukur bisa punya kesempatan untuk sharing firman di sini. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua hati yang luar biasa, yang betul-betul mau hidup dalam firman-Mu, dalam persekutuan kepada Tuhan. Di sela-sela kesibukan mereka, di sela-sela semua yang mereka, kepadatan pendidikan mereka di sana, mereka punya waktu untuk datang kepadamu. Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati semua. Mereka yang ada, yang sedang ikut Zoom meeting ini ataupun yang tidak sempat ikut, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih, segala pergumulan apapun yang mereka gumulkan hari-hari ini, Tuhan jawab. Tuhan beri jalan keluar kepada mereka sehingga mereka dapat menanggung semuanya. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang selalu ada bagi kami. Dan Engkau selalu ada bagi semua anak-anak muda ini yang membentuk organisasi ini. Terima kasih Bapa, memberkati ketua-ketua organisasi ini. Tuhan pimpin mereka, beri hikmat, pengurusnya Tuhan beri hikmat, sehingga mereka bisa mempersatukan semua anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi yang ada di luar negeri, sehingga mereka bisa beribadah bersama-sama. Ikatan ini Tuhan ikatkan lebih kuat lagi. Di atasnya nama Tuhan ditinggikan. Bapa, terima kasih. Ibadah hari ini, hamba bersyukur. Tuhan sudah melawatnya dari awal sampai akhirnya. Engkau mengurapi dan memberkati semua peserta yang ada, dan semua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik yang WL maupun semuanya. Tuhan, kami berdoa, Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa mengakhiri semua ibadah ini. Tapi kami tidak akhiri pekerjaan-Mu. Biar kasih dari Allah Bapa, biar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus lewat darah Yesus yang mulia yang menebus dosa-dosa kami, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus yang tidak pernah berakhir dari waktu ke waktu akan terus bersama-sama kami dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Dan kami bersyukur kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, hamba mengakhiri semua doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memimpin kita dalam doa penutup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, sebelum kami mengakhiri acara ibadah kami malam hari ini, mungkin kami akan mendengarkan lagu penutup kami, yaitu judulnya Imela, berarti thank you. Saya persilakan untuk operator. And I think upon your goodness and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I
and made a way. To enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, Lord. Never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree Is the reason. is the reason I can Cry out today. Imela. Yeah, yeah. Imela Chineke mo. You're my Lord and King, and I bless your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. My God, my Lord. Imela, Imela, Okaka, Oyekirua. Imela, Imela, Ezebo. Oh, Imela, Imela, Okaka, Oyekirua narekele. Jehovah, everything. You're the King of Kings and Lord of Lords. We lift you high. We lift you high. We give you praises. We give you praises. We've come to love you. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk dalam kesan dan pesan. Untuk itu langsung saja kesempatan pertama saya berikan kepada Saudara Ketua PSAO Yan Wenda. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom, selamat malam. Hai, wah, nabo, telep, amolongo, telemfoy. Selamat datang buat semua teman-teman yang terkasih, tercinta, dan terlebih khusus kepada
Bapak Frans. Terima kasih untuk bergabung dalam kita punya ibadah monthly dari kita punya PSAO. Dan selamat datang juga buat semua teman-teman, kakak-kakak, para senioritas dan juga partisipan ya yang sudah ada dalam kita punya ibadah. Mungkin saya bukan ini ya, saya tidak layak juga bawa kesan-kesan. Mungkin dengan standar saya, tapi mungkin ada beberapa hal saja yang saya mau sampaikan ya. Mungkin dalam hal ini yang pertama mungkin saya mewakili semua hanya mau menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta yang sudah mau meluangkan waktu, karena yang kami tahu bahwa Bapak sangat sibuk, dan kemarin juga Bapak sempat bilang Bapak sedang tugas ke Sarmi, dan kami juga sempat kewalahan mendatangkan pembicara untuk narasumber pendeta untuk melayani kami dalam malam ini. Namun puji Tuhan, kami sangat mengucap syukur sekali Bapak bisa sempatkan waktu walaupun sibuk, dan kami sangat-sangat berterima kasih untuk kesempatan ini, dan kami semua percaya bahwa kami sangat diberkati dalam ibadah tadi, dan kami tidak dapat membalas dengan apapun yang kami punya, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati Bapak dalam setiap pelayanan yang Bapak lakukan untuk anak-anak Papua ke depan. Terima kasih. Wah. Mungkin yang kedua, mungkin terima kasih juga kepada bidang sosial dan kerohanian. Mungkin secara wakil pengurus inti juga kami sangat terkesan ya untuk teman-teman dari bidang sosial dan kerohanian mau bekerja, karena yang kami ketahui bahwa sekarang ini semua lagi ujian, lagi sibuk, dan di tengah-tengah ini teman-teman mau berjuang ya, banyak sekali kesibukan kami yakin, karena banyak sekali rintangan di celah-celah ini, karena semua lagi ujian, exam di setiap universitas. Namun teman-teman semua rangkaian ibadah ini, teman-teman menjadi bagian dari operator, dari MC, kami sangat apresiasi apa yang kalian lakukan, biarlah Tuhan membalas semuanya. Jadi seperti yang tadi firman Tuhan juga mengatakan, seperti tadi Bapak sampaikan bahwa di tengah-tengah kita kesibukan dan juga dari kesaksian dari hari di Australia bahwa Tuhan mengasihi seperti begitu, dan kalian sudah tunjukkan itu. Kita punya ibadah begitu. Dan mungkin yang terakhir saya menyampaikan juga terima kasih kepada teman-teman kakak-kakak yang bisa hadir ya pada kita punya ibadah kali ini. Mungkin walaupun kita punya jumlah 30, kami boleh mengerti karena teman-teman lain mungkin masih dalam keadaan sibuk, namun teman-teman bisa sempatkan waktu untuk hadir dalam ibadah kami pada malam hari ini. We really appreciate. Begitu, kita sangat appreciate sekali, dan kita punya misi ya, kita punya misi di organisasi ini bahwa kita bersatu baru kita maju, dan kalian semua sudah menunjukkan itu. Begitu, dengan hal-hal kecil begini, kita tidak berbicara hal-hal besar, tapi dengan hal-hal kecil begini kalian mau datang bersatu, mau datang mendengar begitu, dan kalian sudah menunjukkan itu, dan kami yakin dan percaya bahwa kesatuan persatuan ini kami dapat maju dengan kita punya visi misi yang sama seperti begitu. Mungkin hanya itu, mungkin kami juga minta maaf, mungkin mewakili karena mungkin kami tadi kami start agak terlambat, dan mungkin kita sudah lewat dari waktu yang telah kita tentukan. Kami mohon maaf, itu mungkin kesalahan, tapi kami harap jika ada kesalahan kami tarik kembali, dan ya Tuhan berkati. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Saudara Ketua atas kesanan pesannya, informasi. Berikutnya dengan penuh kasih hambanya Bapak Pendeta Frans Wakeruka untuk dapat menyampaikan kesan-pesan, nasihat juga motivasi untuk kami semua. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mungkin saya tidak berikan kesan dan pesan ataupun sambutan yang cukup lama. Seperti tadi firman saya sudah sharing. Tapi kesan yang secara umum saya mau sampaikan buat kita semua.
saya mau sampaikan buat kita semua. Yang pertama, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam studi, dalam semua karir apapun yang anak-anak jalani di luar negeri, andalkan Tuhan dalam semuanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tetap fokus dalam kuliah. Di dalam kuliah di luar negeri memang sudah cukup bebas, cukup luas, dan itu sangat akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Kita bisa terbawa dalam semua arus yang ada di sana, di masing-masing negara yang berbeda. Kalau kami di Papua, mungkin orang tua masih bisa nasihat, orang tua masih bisa jaga, masih bisa tegur kalau salah. Tapi kalau di luar negeri, kalau hidup sendiri, kita tentukan diri sendiri. Jadi ini harap jaga diri masing-masing. Yang laki-laki jaga diri laki-laki, perempuan jaga diri perempuan. Fokus pada kuliah, selesaikan studi dengan baik. Karena apa? Karena yang pertama ada harapan orang tua. Bapak mama di sini, dong tahu anak ada sekolah tinggi. Mereka tahu itu. Dan itu pasti sudah jadi cerita. Dia punya anak itu kuliah di sini. Itu semua sudah menjadi cerita. Karena kalian adalah anak-anak yang dipilih. Tuhan pilih kalian untuk keluar sekolah di luar negeri. Dari sekian banyak anak-anak Papua yang masih ada di tanah Papua, kalian dipilih Tuhan untuk bisa kuliah di luar negeri. Jaga itu, fokus dengan baik, sehingga itu akan menjadi kebanggaan bagi orang tua ketika selesai baru kembali dan berdampak di negeri ini. Itu akan jadi kebanggaan tersendiri. Jadi ya, ada harapan orang tua, ada juga harapan tanah Papua untuk kalian. Ya, sehingga harus dijaga baik. Tanah Papua, negeri ini membutuhkan orang-orang yang sekolah, orang-orang yang berpendidikan. Karena kita hidup sudah lama dalam stigma ataupun orang-orang yang selalu bilang orang Papua tidak bisa, orang Papua bodoh, orang Papua terbelakang, orang Papua begini begitu. Semua yang negatif ada pada kita. Tapi ketika ada anak-anak muda yang seperti anak-anak sekalian yang diberi kesempatan oleh Tuhan sekolah di luar, nanti kalian akan kembali, semua akan berubah di sini. Tanah Papua akan berubah dan itu akan diubah oleh anak-anak seperti kalian di sana. Ya, itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai Bapak, saya mengharapkan supaya anak-anak semua harus fokus kuliah baik-baik di sana, selesaikan dengan tuntas, dan datang ke Papua, mulai bangun Papua dengan baik sehingga kita punya nama berubah. Nama kita bukan lagi yang negatif, tapi sesuatu yang sangat membanggakan tanah Papua. Itu saja. Nah, yang terakhir yang saya mau pesan, ini penting sekali supaya jaga kesatuan satu sama yang lain. Ya, itu terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Itu Tuhan Yesus sendiri kasih contoh. Bagaimana waktu menjaga kesatuan, kesehatan, itu ada hal-hal yang menyangkut ego sendiri dilepaskan, tapi kebersamaan yang penting. Satu susah, itu semua punya susah. Satu lemah dalam bagian tertentu, semua harus bergandengan tangan menolong. Begitu ya. Jadi kalian di luar negeri harus punya kesehatan dan kesatuan sehingga kalian kuat di sana. Kami di sini akan tetap berdoa dan berdoa untuk kalian semua yang sedang kuliah di luar sehingga Tuhan akan menolong dan memberkati kamu di sana. Mungkin itu saja kesaksian, bukan kesaksian, kesan dan pesan dan juga sambutan dari saya. Tuhan berkati, selamat sore. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas pesan dan juga nasihatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah apa yang Bapak kasih tahu kepada kita nih, kita bisa ingat dan mempelajari apa itu untuk masa depan kita ke Papua. Terima kasih sekali lagi. Baik, sampailah kita di pengunjung acara ibadah Papua Student Association
Oceania 2021. Saya mewakili segenap pengurus PSAO mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans Wakerkwa, anggota PSAO, alumni, senioritas, dan partisipan yang sudah turut serta mengambil bagian. Bila mana terdapat ucapan ataupun kesalahan dalam jalannya acara ini, kami dengan penuh kerendahan hati memohon maaf dan akan kami tingkatkan untuk kedepannya. Selamat sore untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ayah mulungo wa wa wa.